Terima kasih Anda masih menyaksikan iNews Jabar. Kita lanjutkan perbincangan dengan Pak Erik Darmajaya ya. Yang ingin saya tanyakan Pak Erik di segmen ketiga ini atau segmen terakhir terkait dengan solusi lah ya. Solusi dari pemerintah Kota Bandung dari berbagai permasalahan tadi ya, dari bantuan sosial, kemudian penanganan banjir, termasuk tadi sedikit menyinggung terkait dengan penanganan sampah begitu ya. Nah, sejauh ini menurut Pak Erik bagaimana upaya dari pemerintah Kota Bandung untuk menghadirkan solusi-solusi menyelesaikan masalah tersebut? Sudah efektifkah? Sudah maksimalkah? Ya, terima kasih. Karena Kang Agung tegap, saya izin juga pemirsa tegak. Nah, gitu ya, seperti Kang Agung. Jadi solusi pasti harus, karena apa yang diciptakan oleh manusia harus diselesaikan juga oleh manusia. Yes. Dengan ikhtiar, dengan upaya. Jadi ada rapat-rapat kerja. Rapat kerja itu wajib ya, di komisi disesuaikan dengan ada namanya suatu badan anggaran. Karena di mana ada program bagus, tanpa diikuti dengan faktor M. Faktor M itu apa itu? Faktor M, Kang Agung? Faktor M itu money. Oh, uang. Ya, faktor M money, bahasa Jawanya, jadi bahasa kitanya money itu uang. Bunyi ya, kalau money ya, bahasa money, Jawa ya. money ya. Jadi program baik tapi tanpa ada anggaran tidak akan berjalan. Jadi harus disesuaikan. Program money follow program. Jadi uangnya dulu ada berapa, kita ada programnya, kita sesuaikan. Itu biasanya dibahas di DPRD Kota Bandung itu khusus di Badan Anggaran, Banggar. Di komisi juga ada, komisi 1 sedikit-sedikit, nanti dari komisi, tidak semua ya, karena rapat kedinasan nanti mengusulkan kepada hasil rapat dengan komisi program-program apa yang harus didukung oleh Badan Anggaran. Oke, artinya kan untuk bisa menghadirkan program-program tersebut yang juga menjadi solusi penanganan masalah-masalah yang dikeluhkan masyarakat, anggaran adalah hal penting, uang Hal gitu penting, ya. Nah, uang. kaitannya gimana nih? Kan Presiden Prabowo sudah menekankan bahwa kepala daerah harus ada penghematan lah, efisiensi anggaran. Setuju ya? Sebelum Kang Agung selesai, saya jawab setuju. Kenapa? Karena kalau kami dari fraksi PSI, Partai Solidaritas Indonesia, dari awal menjabat periode 2019 itu sudah menolak komponen anggaran yang ada. Karena di situ terlalu banyak kegiatan-kegiatan makan minum dan lain-lain komponennya ada beberapa ya. Jadi kalau sekarang dilaksanakan itu kami sangat mendukung dan setuju. Dan efisiensi itu menurut Pak Wali Kota yang terpilih ini, efisiensi itu mengurangi rapat-rapat kerja, mengurangi snack, mengurangi makan minum, kita mengurangi itu dan penggunaan uangnya itu nanti dikumpulkan di kas daerah. Peruntukannya untuk program lagi untuk masyarakat. Artinya tidak jadi alasan ya, dan bukan menjadi alasan bahwa efisiensi anggaran itu tidak bisa menelurkan solusi-solusi atau program-program yang tepat atau efektif ya? Bukan jadi alasan, karena itu memang menurut kacamata kami ini ngomong apa adanya kan? Iya. Ngomong apa adanya memang dari awal yang memang itu terlalu berlebihan. Ya, kita setuju kok kalau makan minum ditiadakan, rapat di kantor saja, sangat setuju, sangat mendukung. Ya, tinggal direalokasi ya untuk program-program penanganan masalah tadi yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Banyak, khususnya sekarang banyak pabrik-pabrik hengkang. Iya, karena mereka merasa tidak nyaman, banyak gangguan dari manapun, dari atas, bawah, kiri, kanan. Tapi kalau dari DPRD Kota Bandung, Komisi 1 ini ada dorongan-dorongan solusi yang disampaikan ke pemerintah Kota Bandung, khususnya sekarang ya, dengan pemerintahan baru, Wali Kota Farhan gitu ya, untuk hal-hal yang tadi banyak dikeluhkan oleh masyarakat? Ya, tentu ada. Tentu ada. Kita mengadakan komunikasi. Tapi ini kan sudah 100 hari kerja ya. Karena beliau itu kan tidak mau disebut 100 hari kerja, tapi disebut setiap hari kerja. Yes. Nah, setiap hari kerja. Nanti kita lihat ini setelah setiap hari kerja, apakah apa yang dikerjakan beliau dengan program-programnya. Sejauh ini yang sudah dilihat? Yang sudah dilihat masih monitoring mereka.
Masih kebanyakan monitoring ya. dan nanti akan menggodok tentang rotasi mutasi. Kan ada beberapa jabatan struktural maupun fungsional yang kosong. Ya, nah itu nanti. Monitoring kan sebenarnya jadi modal juga ya di awal untuk bisa akhirnya memetakan solusi apa yang tepat dengan segala macamnya begitu ya. Iya, betul. Jangan ABS, asal bos senang. Ya, tahu laporan dari misalnya kepala seksi, kepala bagian, kepala dinas. Taunya di kenyataan kok berbeda. Nah, iya, memang harus penting lah bersentuhan langsung, interaksi, dan kalau bisa jangan kasih tahu siapa-siapa. Oh, karena kalau kasih tahu siapa-siapa itu didampingi protokoler, ajudan, hasilnya bisa berbeda. Oh, iya. Karena masyarakatnya juga sudah dipilih yang akan bicara, betul nggak? Ya, jangan kasih tahu siapa-siapa, Kang, kalau didengar. Oke. Ya, tapi kalau ya artinya kalau dari program-program yang sebelumnya yang sudah berjalan di pemerintah Kota Bandung untuk mengatasi masalah-masalah yang dikeluhkan masyarakat tadi sih sudah menurut Pak Erik. Jadi polanya bedanya begini, ini agak panjang sedikit ya, minta izin, tapi saya singkat. Jadi karena kita itu ada otonomi daerah, kan? Jadi kalau yang dulu itu menjabat kepala daerah itu sesuai dengan selera dan wawasannya masing-masing, karena ada otonomi daerah. Tapi sekarang itu oleh Pak Presiden yang terbarukan, terpilih Pak Prabowo itu dikunci, ada program dikunci, jadi setiap kota kabupaten itu harus mengikuti program itu, yang namanya program pembangunan Astacita. Dengan sub-sub di bawahnya. Nah, jadi indikatornya dari situ, tidak melebar kemana-mana. Ya, artinya itu Astacita pemerintah yang diterapkan oleh Presiden Prabowo itu sebenarnya bisa jadi pegangan, panduan bersama ya. Jadi pedoman bersama, jangan menyimpang dari itu. Yes. Ya. Oke. Sedikit menyinggung, ini kan DPRD akan reses ya, masa reses ya? Iya. Tanggal berapa? Kanggu reses itu apa? Turun ke masyarakat, ke dapilnya. Ya, reses itu nggak apa-apa umur. Reses itu bahasa Inggris, sebenarnya masa istirahat. Jadi kami semua yang di istilahnya penjabat atau pejabat ya? Pejabat ya. Saya penjabat aja. Ya, saya penjabat. Karena penjabat itu melayani, mengayomi, bukan dilayani, bukan menjerumuskan. Ya. Jadi reses itu masa istirahat kami. Jadi tidak ada jadwal di DPRD. Tapi khusus turun ke masyarakat untuk bersentuhan langsung, melihat, mendengar, komunikasi dengan masyarakat. Anggarannya dari mana? Dari APBD, anggaran belanja dan daerah pemerintah Kota Bandung. Ya. Ada agenda khusus yang akan disiapkan selama masa reses nanti? Kalau saya biasa lebih ke menghibur masyarakat, menghibur, lalu menyebarkan program-program yang harus didengar. Baik. Untuk masyarakat dari pemerintah Kota Bandung, membantu menyebarkan, lalu memberikan bantuan kepada yang belum. Kepada yang belum, biasanya apa? Biasanya yang mengisi kekurangan, kekosongan administrasi itu yang tadi kita bahas untuk daftar bantuan dan lain-lain. Jadi kita kasih bantuan pribadi lah. Oke, kalau begitu. Sukses kalau begitu, Pak Erik. Tidak terasa kebersamaan kita sudah harus berakhir. Rasanya memang masih banyak yang ingin kita bahas. Lain waktu mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali. Amin, terima kasih. Ya, kita akan lihat juga progres bagaimana solusi-solusi yang dihadirkan oleh pemerintah Kota Bandung untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sudah banyak dikeluhkan oleh masyarakat, dan nanti di reses ini juga akan ada mungkin keluhan-keluhan baru, aspirasi-aspirasi baru yang masuk lewat Pak Erik, dan juga nanti bisa dibahas bersama pemerintah Kota Bandung untuk dicari program yang efektif, tepat, efisien untuk masyarakat Kota Bandung khususnya. Sekali lagi terima kasih. Sukses selalu, sehat untuk Pak Erik. Kita berjumpa lain waktu. Terima kasih. Baik. Ya pemirsa, usai sudah perbincangan kali ini bersama Komisi 1 DPRD Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak perbincangan kami dalam iNews Jabar hari ini. Ikuti kanal YouTube iNews Jabar untuk menyimak seluruh paket berita kami. Mewakili kru yang bertugas, saya Agung Karseda pamit undur diri dan sampai jumpa.